Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Saya Ibu Milda Yunita Nufnino dari SMK Negeri 1 Amfoang Utara. Saya Ronald Bire dari SMA 2 Kupang Timur. Saya Putri Bani dari SMP Negeri 7 Amal di Veto Timur. Selamat menyaksikan. Ibu, Apa kabar? kabar baik Ibu. Sebaliknya Ibu? Kabar baik juga Pak Ronald. Baik Pak Ronald, siang ini kan Pak Ronald mau melakukan coaching bersama Ibu Milda. Ya, Ibu. Jadi sebelum Pak Ronald melakukan coaching, saya ingin memberitahukan beberapa hal yang mungkin akan saya amati dan saya nilai pada saat Pak Ronald melakukan coaching. Sebelum itu Pak Ronald, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kira-kira menurut Pak Ronald, kompetensi mana yang Pak Ronald ingin kembangkan saat melakukan coaching? Sebentar. Kompetensi yang saya kembangkan yaitu present, yang kedua itu mendengarkan secara aktif, yang ketiga memberi pertanyaan yang berbobot Ibu. Ada tiga kompetensi yang Pak Ronald ingin kembangkan ya. Siap Ibu. Dari ketiga kompetensi yang Pak Ronald ingin kembangkan itu, kompetensi apa yang Pak Ronald ingin spesifik saya observasi? Saya ambil dua saja Ibu. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, yang kedua memberi pertanyaan yang berbobot. Baik, ada dua kompetensi ya yang Pak Ronald ingin saya observasi, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak Ronald, apa indikator ketercapaian atau apa harapan Pak Ronald sendiri untuk dalam tahapan melakukan coaching ini? Harapan saya, Ibu, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya, Ibu. Oh iya, baik. Kalau begitu kita langsung saja pada observasinya. Jadi saya sebagai observer saya akan mengamati dan menilai sesuai ruled penilaian, dan Pak Ronald sebagai coach akan melakukan coaching bersama coaching. Siap Ibu. Selamat siang Ibu Milda. Selamat siang Pak Ronald. Apa kabar hari ini? Sangat baik, luar biasa. Bagaimana kabar Pak juga? Kabar baik juga Ibu. Baik, Pak. Baik Ibu, dalam minggu kemarin kita sudah sepakat bahwa hari ini kita akan sharing bersama ya. Benar Pak. Kira-kira masalah apa yang Ibu hadapi di dalam kelas ini? Baik, masalah yang saya hadapi saat ini di kelas adalah anak-anak di kelas itu mereka kesulitan dalam berbicara bahasa Inggris di depan kelas, Pak. Baik Ibu, apa saja yang membuat anak-anak ini tidak bisa berbicara bahasa Inggris? Yang sejauh yang saya lihat, kurangnya media pembelajaran dan juga kurangnya percaya diri anak-anak dalam berbicara bahasa Inggris, Pak. Menurut Ibu, apa media pembelajaran yang dapat digunakan dalam belajar bahasa Inggris? Ya. Jadi media pembelajaran yang menurut saya efektif yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris di sini, video-video bahasa Inggris yang mungkin saya akan sediakan bagi anak-anak, dan juga cerita bergambar dalam bentuk dialog atau percakapan dalam bahasa Inggris, sehingga ketika anak-anak menonton dan juga membaca cerita-cerita tersebut dan menyaksikan video itu, mereka bisa meniru ya sistem ATM seperti itu, amati tiru, dan mereka modifikasikan menggunakan bahasa mereka sendiri, Pak. Apa yang menjadi hambatan utama ketika Ibu membuat media pembelajaran itu? Yang menjadi hambatan utama saya terbatasnya teknologi yang ada di lingkungan belajar saya, dan juga kurangnya dukungan dari teman-teman di sekolah. Baik Ibu, siapa yang Ibu bisa percaya untuk membantu Ibu dalam menyediakan media pembelajaran itu? Dari saya sendiri, yang saya bisa percayakan untuk membantu saya dalam menjalankan solusi saya di sini adalah yang saya libatkan pertama kepala sekolah.
dan juga yang kedua teman sejawat atau teman guru yang bisa membantu saya dalam menyumbangkan ide-ide ya dalam menyediakan media belajar yang ada. Baik Ibu. Strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan? Ya, strategi yang saya gunakan dalam mencapai tujuan tersebut adalah saya harus lebih menyediakan lagi video-video bahasa Inggris yang menarik, minat siswa dalam belajar bahasa Inggris, dan juga lebih menyediakan media belajar yang simple, yang sederhana, yang dapat menarik siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Baik Ibu. Selanjutnya tindakan apa yang akan Ibu lakukan setelah kita sharing bersama ini? Baik, jadi rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan dalam menyelesaikan kesulitan yang saya alami saat ini adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah. Yang paling utama adalah teman guru saya, karena mereka bisa membantu saya dalam menyediakan media belajar yang menarik. Baik Ibu. Jadi kapan Ibu akan melakukan rencana aksi tersebut? Ya, rencana aksinya ini yang saya sudah siapkan dan dilakukan dan akan saya lakukan adalah di awal semester baru ini. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu sudah memberi solusi ya tentang masalah Ibu. Mungkin pertemuan kita sampai sini ya Ibu, karena dibatasi oleh waktu Ibu. Selamat siang. Baik Pak, tadi sungguh luar biasa telah melakukan coaching bersama Ibu Milda. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak Ronald. Menurut Pak Ronald sendiri, bagaimana penampilan Pak Ronald tadi? Apakah sesuai kompetensi atau ada yang masih kurang? Baik, penampilan saya yakin ada 3 kompetisi yang tadi itu sudah sangat baik, terlebih di kompetisi ini sangat menyenangkan. Menyenangkan secara aktif ya. Ya. Apa yang membuat Pak Ronald menilai demikian? Yang membuat saya menilai itu saya senang karena coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi. Iya. Baik Pak Ronald, itu yang Pak Ronald nilai ya. Iya. Setelah saya mengamati tadi hasil percakapan antara Pak Ronald dan Ibu Milda, menurut saya Pak Ronald sudah melakukan coaching menurut tahapan-tahapan kita. Tujuannya tadi sudah tersampaikan, identifikasi masalahnya sudah tersampaikan, rencana aksinya sudah tersampaikan juga, dan tanggung jawabnya sudah tersampaikan, sehingga si coach sudah menemukan solusi untuk masalah yang ia hadapi. Kemudian saat apa juga ya, untuk 3 kompetensi tadi Pak Ronald juga sudah mendengarkan secara aktif tadi dengan menampilkan gestur tubuh, mengangguk-angguk, menandakan bahwa Pak Ronald setuju dan mendengarkan secara aktif. Kemudian Pak Ronald juga sudah presence, sudah menyatakan diri hadir secara penuh dengan mendengarkan secara aktif itu ya. Kemudian Pak Ronald juga menurut saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga membuat si coach sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan dia. Ya, yang menurut saya yang mungkin Pak Ronald harus kembangkan lagi itu ya membuat pertanyaan berdasarkan kata kunci dari si coach. Mungkin itu saja yang dari saya. Bagaimana dengan tanggapan saya? Jangan sampai ada yang mungkin bagaimana pendapat Pak Ronald terhadap tanggapan saya? Nanti kedepannya saya akan merubah pertanyaan yang berbobot tadi. Baik Pak Ronald, mungkin ketika Pak Ronald ada rencana tindak lanjut apa yang Pak Ronald akan lanjutkan setelah observasi ini, supaya Pak Ronald bisa kedepannya bisa lebih membuat pertanyaan berbobot lebih bagus lagi. Terima kasih Ibu. Kedepannya saya akan sering coaching dengan teman guru saya di sekolah supaya bisa menambah ilmu yang saya dapat. Oke, baik Pak Ronald. Mungkin ini sedikit dari saya. Nanti baru kita saling berbagi lagi. Terima kasih Pak Ronald. Terima kasih Bu.
baik. Oke. Ibu Milda bagaimana Saya kabarnya? juga baik. Ya, saya dengar hari ini Bu Putu akan melakukan coaching ya dengan teman guru di sini ya. Betul Bu. Oke, baik. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya nilai karena saya di sini sebagai observer atau supervisor ya, untuk menilai Ibu selama Ibu coaching dengan teman nanti sebentar ya. Oke, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, iya. Jadi di sini Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Baik Ibu, dalam kegiatan coaching sebentar yang saya akan lakukan, saya ingin Ibu membantu saya untuk mengembangkan 3 kompetensi yang ada, yaitu yang pertama itu presence, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu membuat pertanyaan berbobot. Oh, seperti itu ya, Bu. Saya harapkan bisa tercapai ya semua ketiga kompetensi tersebut. Bagian mana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati nanti sebentar saat coaching? Mungkin yang lebih spesifik untuk Ibu amati sebentar adalah ketika saya membuat pertanyaan berbobot. Kadang-kadang saya masih merasa bingung membuat pertanyaan berbobot. Oh, seperti itu ya, Bu. Oke, baik. Jadi apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya untuk saat melakukan coaching itu Ibu, saya bisa membuat pertanyaan terbuka sehingga si coach ini bisa menemukan sendiri solusi yang dari masalah yang ia hadapi. Wah, luar biasa Ibu ya. Harapannya semoga bisa terlaksana dengan baik ya, Bu. Amin, amin. Oke, baik. Saya memberikan waktu penuh kepada Ibu untuk melakukan coaching dengan teman ya. Baik. Selamat siang Ibu Putu. Selamat siang Bu Milda, terima kasih. Selamat Siang Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik Ibu. Puji Tuhan. Baik Pak Ronald, kita sudah sepakat bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan. Jadi ada masalah apa Pak Ronald di sekolah? Masalah yang saya hadapi di sekolah Ibu, siswa sering masuk kelas terlambat. Akibatnya materi yang mereka terima itu terlambat. Jadi ada siswa yang terlambat sehingga ketinggalan materi. Menurut Pak Ronald, apa yang menyebabkan siswa ini datang terlambat? Itu ada beberapa masalah Ibu. Jadi mereka tidak bisa masuk kelas. Masalah yang pertama Ibu, kurangnya transportasi. Karena pagi itu banyak kendaraan yang orang pakai. Yang kedua Ibu, mereka juga sering membantu orang tua pada saat pagi hari. Jadi ada 2 faktor yang membuat siswa terlambat. Ya, Ibu. Kurangnya transportasi dan kedua itu membantu orang tua. Menurut Pak Ronald sendiri dari dua alasan ini mana yang lebih dominan? Yang lebih dominan itu Ibu, kurangnya transportasi. Kurangnya transportasi. Baik Pak Ronald. Menurut Pak Ronald sendiri, ketika anak-anak terlambat karena kurangnya transportasi, apa yang dapat Pak Ronald lakukan untuk membantu anak-anak? Yang membuat saya untuk membantu anak-anak terlambat ini, yang pertama Ibu, saya bekerja sama dengan wali kelasnya. Yang kedua, setiap kali saya masuk, saya juga mengingatkan mereka supaya bangun sedikit. Ya, jadi ada 2 alternatif ya Pak ya, bekerja sama dengan wali kelas dan mengingatkan mereka untuk bisa bangun sedu, supaya ketika mereka bangun sedu berarti mereka mendapatkan transportasi. Ya. Oke. Dari 2 alasan ini Pak Ronald, bekerja sama dengan wali kelas dan memberikan nasihat kepada siswa, mana yang lebih memungkinkan untuk Pak Ronald lakukan supaya efek dari siswa terlambat ini semakin berkurang? Yang saya lakukan itu Baik Pak Ronald, tadi ada 2 alternatif yang akan Pak Ronald lakukan, yaitu bekerja sama dengan wali kelas dan memberikan nasihat kepada anak untuk bisa tidur lebih tempo. Selain itu ada alternatif lain? Alternatif lain itu Ibu, saya sebagai guru mata pelajaran juga memberi surat panggilan kepada orang tua
Jadi orang tua datang sini saya sudah mengingatkan supaya jangan terlambat lagi. Oke, kalau harus berikan surat panggilan kepada orang tua. Ya, Ketika membuat surat panggilan untuk Pak Ronald, apakah anak itu terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali supaya bisa mendapatkan surat panggilan? karena kami punya sekolah itu sudah punya aturan ya Ibu. Jadi kalau 1-2 kali itu kami biasa memberi peringatan. Tapi kalau lewat dari 3 kali kami sudah melakukan surat panggilan kepada orang tua. Jadi saya tangkap bahwa ketika 3 kali anaknya terlambat berarti sudah memberikan surat panggilan. Baik Pak Ronald, untuk dalam minggu ini kira-kira Pak Ronald akan membuat surat panggilan kepada anak yang mungkin dalam minggu ini terlambat 3 kali atau belum? Iya, kita lihat dari dia punya absennya Ibu. Kalau dia berturut-turut 3 kali, saya akan melakukan panggilan sebagai guru mata pelajaran. Ini kan sudah hari Senin dan Selasa. Ya, Apakah antara Senin dan Selasa ini sudah ada 2 hari, sudah ada anak yang 2 hari terlambat berturut-turut atau belum? Sudah ada Ibu. Sudah ada. Ya, Ibu. Berarti ini dalam minggu ini Pak Ronald bisa mengeluarkan surat panggilan kepada orang tua kalau besoknya terlambat lagi. Siap Ibu. Baik. Apa ada guru yang bisa membantu Pak Ronald untuk melakukan aksi ini? Baik Ibu yang membantu saya untuk mengatasi masalah siswa sering terlambat masuk kelas itu, yang pertama itu piket, Ya, yang kedua kesiswaan, siswa. yang ketiga saya libatkan dengan BK, guru BK. Ada 3 yang bisa 3 komponen yang bisa membantu Pak. Pikir kesiswaan dengan guru bekal. Oke, baik Pak Ronald. Jadi setelah percakapan ini apa yang Pak Ronald dapatkan? Dari percakapan ini saya mendapat saya merasa lega ya, karena mungkin masalah ini saya masuk selama itu tapi tidak bisa ceritakan kepada sahabat-sahabat. Jadi pas ibu melakukan coach saya senang. Dan Pak Ronald. Jadi mungkin minggu depan setelah Pak Ronald melakukan panggilan kepada orang tua, kita akan bertemu lagi untuk bisa saling sharing. Siap ibu. Ya, baik Pak Ronald, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Pak Ronald. Iya, jadi yang tadi yang saya lihat diskusinya sangat hangat ya, luar Sangat biasa, hangat. ya hangat ya. Karena yang saya lihat itu si coach itu bersemangat sekali ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu. Iya Ibu. Luar biasa ya. Jadi kedepannya ibu tetap pertahankan performa yang sudah ibu perlihatkan tadi, sehingga lebih coaching berikutnya itu lebih dinampakkan lagi dan luar biasa pasti. Amin. Oke. Baik Ibu, sebelum itu saya akan melakukan beberapa pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai kinerjanya sendiri dalam kompetensi tadi? Kompetensi tadi saat melakukan coaching menurut saya ini ya, kehadiran penuh saya sudah terapkan. Kemudian juga saya sudah mendengarkan aktif. Kemudian untuk membuat pertanyaan berbobot sudah saya usahakan sesuai dengan kata kunci yang si coach katakan. Mungkin agak kurangnya di memberikan pertanyaan berbobot. Saya merasa itu agak kurang kurang terbuka seperti itu. Seperti itu ya Bu. Oke. Kalau seperti itu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena tadi saya sempat memberikan pertanyaan yang ini dijawab oleh Pak Ronald ya atau tidak seperti itu. Tadi ada satu pertanyaan kalau tidak salah. Oh, ya, seperti itu ya Bu. Betul ya. Oke, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya mengenai coaching yang tadi Bu lakukan tadi ya? Silakan. Ya, yang saya amati tadi pada saat sharing Ibu dengan Pak Ronald ya, saat coaching itu sudah sesuai dan sudah melebihi standar yang kita rujuk tadi ya Bu, yaitu sudah sesuai dengan alur tirta ya. Yang pertama Ibu sudah menyampaikan tujuannya, terus masuk pada identifikasinya, terus
rencana aksi yang akan dilakukan oleh Parona. Terus yang ketiga, yang keempat itu adalah tujuannya ya, tanggung jawab ya yang akan disampaikan oleh Parona, yang akan dilakukan oleh Parona. Baik, dan yang saya lihat juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan terbuka kepada Koci, sehingga Koci bisa menjawab, bisa mampu menjawab dan juga menemukan solusi dari kesulitan atau persoalan yang dialami saat itu ya. Dan saya lihat juga Ibu sudah kehadiran penuh ya, sudah present dalam coaching tadi ya. Mendengarkan aktif pun juga sudah baik yang saya lihat. Nanti ke depannya Ibu lebih memperbaiki performa lagi seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga coaching berikutnya itu lebih baik lagi. Amin, Ibu. Ya, selamat siang ya Ibu, terima kasih sudah bertemu dengan saya. Kedepannya pasti luar biasa. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Ronald. Apa kabar Ibu? Sangat baik. Bagaimana kabar Bapak juga? Baik juga Ibu. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu Putu, saya ingin menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang akan saya nilai Ibu. Sebagai awal saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Ibu? Baik, di sini yang ingin saya kembangkan, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama presence atau kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan secara aktif, terus dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach. Baik Ibu, lanjut pertanyaan yang kedua ya Ibu. Bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Ya, bagian yang kita lanjut pertanyaan yang kedua ya Ibu. Dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu katakan, bagian mana yang nanti ingin saya amati? Baik, jadi bagian kompetensi yang ingin diamati oleh Bapak atau yang saya mau untuk Bapak amati dari saya itu adalah memberikan pertanyaan berbobot atau memberikan pertanyaan terbuka kepada si coach, sehingga si coach dia benar-benar menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Baik, berarti dari yang ketiga pertanyaan Ibu memilih memberikan pertanyaan berbobot ya? Iya. Baik, harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan bersama ini apa? Ya, jadi harapan saya setelah melakukan coaching dengan rekan saya sebentar itu, saya ingin supaya si coach ini dia bisa menemukan solusi dari kesulitan atau permasalahan yang dia hadapi saat ini, Pak. Oke, kita jangan lama-lama ya Ibu. Kita lakukan saja untuk Ibu melakukan coaching dengan Ibu Putu. Baik, terima kasih Pak Ronald. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu Milda. Apa kabar? Baik. Ibu Milda bagaimana? Ya, seperti yang Ibu lihat, saya kabarnya baik-baik saja. Ya, hari ini kelihatannya bahagia ya Ibu. Bahagia karena sehat. Ya, karena sehat ya. Iya. Oke. Baik, kita sudah melakukan perjanjian dari kemarin ya, bahwa yang kita akan ketemu untuk melakukan coaching ya Bu. Iya. Kira-kira masalah apa yang ingin Ibu sharing dengan saya? Gini Bu Milda, saya kan guru matematika dan mengajar di kelas 7. Rata-rata anak-anak kelas 7 mereka belum bisa melakukan pertanian bersusun. Kalau 2 angka kali 1 angka masih bisa, 2 angka kali 2 angka masih bisa. Tapi kalau sudah 2 angka kali 3 angka mereka sulit untuk melakukan pertanian bersusun. Perkalian bersusun ya Ibu. Iya. Kalau kesulitan yang dialami oleh anak-anak tersebut, kira-kira hal apa yang membuat anak-anak itu sulit untuk bisa menyelesaikan perkalian bersusun yang Ibu berikan? Menurut saya mereka mengalami kesulitan karena mungkin kurang berlatih, kemudian mereka juga bagaimana ya? Mungkin tidak tahu caranya, karena ketika saya meminta mereka untuk mencoba cakar perkalian bersusun, mereka tidak bisa menempatkan bilangan mana kali bilangan mana gitu.
Jadi ya, kayaknya kerepotannya di dua itu saja. Dua masalah itu. Oh ya, oke. Kira-kira kalau ibu melihat anak-anak tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan soal yang diberikan oleh ibu tadi ya tentang perkalian bersusun itu, tindakan apa yang ibu lakukan sehingga anak-anak tersebut itu dengan mudah bisa melakukan atau bisa menyelesaikan soal yang diberikan oleh ibu tadi? Itu dia ibu. Saya masih berpikir caranya, tapi kemarin saya mencoba berpikir bagaimana kalau saya membuat LKPD, jadi ada perkalian bersusun, kemudian saya buat cara pertama ini kali ini, cara kedua ini kali ini, ketiga ini kali ini, dan seterusnya. Kemudian di LKPD itu saya tulis titik-titik, jadi mereka sendiri mengisinya. Jadi saya berharap dengan begitu mereka bisa tahu perkalian bersusun. Oh, seperti itu ya Bu. Berarti Bu menyediakan soal dalam bentuk rumpang seperti itu. Jadi mereka hanya tinggal melengkapi saja dengan angka atau bilangan yang pas atau yang sesuai dengan soal tersebut ya. Iya, seperti itu Ibu. Jadi tinggal mereka isi yang titik-titiknya. Tapi saya sudah kasih tahu cara kerjanya. Jadi ada ini cara satu, ini kali ini, bagian ini kali bagian yang ini. Cara dua, bagian ini kali bagian yang ini. Kan kalau perkalian bersusun kan kalau 2 kali 2 berarti ada 4 kali 4 cara untuk mengalihkan. Iya. Baik. Dengan cara Ibu menyediakan LKPD tadi, ya dengan soal-soal jenis soal yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu tuliskan dalam bentuk LKPD tadi, apakah bisa membantu siswa untuk menambah pengetahuan mereka dalam perkalian bersusun tadi? Saya berpikirnya bisa, karena kalau mereka dengan berlatih seperti itu, jangankan hanya 10 soal, 5 soal saja mereka sudah bisa tahu bahwa angka ini, posisi ini kalinya dengan posisi ini. Kalau matematika kan menurut saya kalau sering berlatih pasti mereka ingat. Tapi kalau hanya 1 kali berlatih memang kayaknya belum bisa ingat. Iya. Baik Ibu. Selain dari rencana aksi yang Ibu lakukan tadi, kira-kira ada solusi lain yang Ibu lakukan nanti untuk membantu siswa dalam menyelesaikan kesulitan yang ada ini? Solusi lain, mungkin saya akan lakukan foto sebaya. Jadi siswa yang sudah lancar untuk melakukan perkalian bersusun, saya minta untuk mengajari siswa yang belum lancar. Oke, baik Ibu. Di sini maka kira-kira siapa yang Ibu akan libatkan nanti dalam penyelesaian masalah ini? Siapa ya? Karena mungkin saya minta salah satu teman saya untuk membantu. Karena untuk guru matematika di sekolah saya cuma saya sendiri, jadi mungkin saya minta guru IPA mungkin untuk membantu saya. Kan IPA ada basic-basicnya matematika, sedikit hitung-hitung, jadi mungkin bisa bantu saya. Oh ya, luar biasa ya. Oke, jadi kira-kira kapan ya waktu yang tepat untuk Ibu mulai beraksi ya untuk melakukan rencana ini? Minggu depan Ibu, saat ada mata pelajaran matematika di kelas 7. Minggu depan ya Bu. Ya, jadi saya harapkan semoga minggu depan bisa terlaksana dengan baik. Dan dari hasil pertemuan kita hari ini, kira-kira harapan Ibu ke depannya seperti apa? Atau perasaannya Ibu yang Ibu rasakan saat ini itu seperti apa? Yang saya rasakan saat ini, saya senang karena bisa berbagi dan bisa mengeluarkan isi hati saya dan menemukan solusi sendiri. Jadi saya juga berharap untuk kedepannya saya bisa melakukan apa yang saya rencanakan hari ini. Oke, baik. Berarti Ibu sudah menemukan solusi ya dari kesulitan atau permasalahan yang Ibu alami saat ini ya. Semoga kedepannya Ibu lebih benahi diri dengan baik, lebih membantu anak-anak lagi ya dalam menyelesaikan kesulitan atau persoalan dalam hal matematika yang ada ya Bu. Ya, baik. Terima kasih ya sudah sharing dengan saya hari ini. Selamat siang Ibu Putu. Selamat siang Nilda, terima kasih juga. Sama. Tadi saya sudah lihat Ibu melakukan kursi dengan Ibu Putu. Keren Ibu. Kedepannya Ibu tetap pertahankan performa Ibu ya. Baik Pak.
Baik Ibu, sebelum itu saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai kinerja sendiri dalam kompetisi yang tadi? Baik, dari ketiga kompetensi yang sudah saya terapkan dalam coaching tadi Pak, dari ketiga itu sudah sangat baik. Namun yang kompetensi yang masih kurang menurut saya dari ketiga tersebut tadi, yang present kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga membuat pertanyaan berbobot, menurut saya masih kurang. Itu adalah di bagian yang ketiga Pak, membuat pertanyaan berbobot dan atau secara terbuka kepada si coach Pak. Berarti kedepannya Ibu sering ya, sering coach dengan teman-teman di Ibu punya sekolah supaya pertanyaannya bisa berbobot ya. Baik Pak, saya akan usahakan supaya kedepannya lebih baik Pak. Pertanyaan yang kedua Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena kenapa saya katakan demikian, bahwa karena tadi selama coaching tadi, si coach itu kadang dia tidak mengerti pertanyaan yang saya berikan tadi Pak. Jadi dia sudah berpikir banyak waktu ya, sehingga dia kadang jawabnya di luar dari apa yang saya inginkan, seperti itu Pak. Oh begitu Ibu? Iya Pak. Tapi tadi saya lihat Ibu punya penampilan itu keren Ibu. Bagaimana cara Ibu bertanya tentang coach ini? Dan saya lihat juga coach juga memberi solusi itu banyak juga yang tadi. Baik Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Silakan Pak. Yang tadi saya amati dari sharing dengan Ibu Putu, Ibu itu sudah lakukan sesuai dengan alur tirta itu, yang ada tujuan, ada identifikasi, ada itu rencana aksi, tanggung jawab, itu sudah sesuai dengan rencana Ibu. Selanjutnya Ibu juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Walaupun tadi Ibu bilang pertanyaan itu belum berbobot, tapi saya menilai itu sudah berbobot Ibu. Kedepannya Ibu tetap pertahankan ya Ibu. Baik Pak. Habis itu sharing juga untuk sharing dengan teman-teman supaya bisa memperlancar pertanyaan. Baik Pak. Sekian Ibu dari saya. Nanti kita bertemu lagi. Selamat Siap, Pak. siang Ibu. Selamat siang Pak. Senang bertemu. Terima kasih sudah menyaksikan Salam Guru Penggerak.